Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya Allah. Dan sudah barang tentu bahawa sesungguhnya Allah tidaklah akan memberikan izin kepada sembarangan orang untuk memasuki tempat yang paling dicintai oleh Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memilih daripada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kepada makhluk tersebut sehingga dia mampu untuk memasuki tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka sebagaimana yang dikatakan Habib Muhammad tadi, kita harus banyak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahawa kita ini adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Allah masih izinkan kaki kita melangkah di tempat-tempat yang baik. Allah masih kasih izin kepada lisan kita untuk mampu memanggil nama Allah, menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mungkin Allah Subhanahu wa taala haramkan lisan mereka untuk bisa memanggil nama Allah. Tapi kita masih bisa manggil nama Allah, masih mampu memanggil nama Allah, masih bisa memanggil nama Allah, 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 Allah. Nama yang indah, nama yang nikmat disebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema pada malam hari ini adalah tentang Rasulullah. Tapi Masya Allah tadi dari sebelum lahir sampai Rasulullah wafat sudah diceritakan semua oleh Habib Muhammad bin Anis, maka saya kira sudah cukup. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian ulama bahawa bagaimana mungkin kita mampu memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara Allah pencipta kepada Nabi Muhammad memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo kasih tahu kepada saya, siapa yang memuji Rasulullah? Kalau Allah pencipta Nabi Muhammad sudah memuji kepada Rasulullah. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang memahami bahasa Arab ataupun sastra daripada keilmuan di dalam bahasa Arab, dia akan tahu tidaklah dimulai kalimat dengan waw kecuali artinya adalah taukid. Tidaklah dimulai dengan inna harfu taukid, kaf harful khitab yufidu taukid, lam lamut taukid, ala lil isti'la yufidu taukid. Khuluqin azim itu di dalam ilmu nahwu namanya na'ad dan man'ud yang juga berartikan taukid. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah seakan-akan Allah katakan sesungguhnya engkau adalah orang yang paling dan tidak ada selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebih-lebihkan? Kok nabi-nabi yang lain tidak dilebihkan? Ini perintah Allah. Baca Al-Qur'an. Allah katakan wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Begitulah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami muliakan nabi yang satu daripada nabi yang lain. Kalau ada seorang nabi berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah dadaku, Nabi Muhammad, Allah katakan alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan dadamu sebelum kamu minta kepadaku wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi, diceritakan bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau hadir di satu tempat dan sahabat-sahabat Zulaikha dihadirkan apel, kemudian mereka memotong, yang potong tangan jemari mereka, maka dikatakan wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Katanya kalau yang nampak yang hadir itulah Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat Zulaikha akan terpotong-potong hati mereka sebelum mereka memotong tangan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah mengatakan aini anzur ilaik, baca dalam Al-Quran, seorang nabi meminta kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah kepada saya wujudmu ya Allah. Arini anzur ilaik, apa jawaban Allah? Lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, tidak wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihat kepadaku. Tapi seorang nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala mi'rajkan, Allah jumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih belum yakin. Apa benar saya tadi melihat Allah? Kalau Musa saja nabi yang agung, nabi yang hebat, nabi yang mulia tidak mampu melihat kepada Allah, apakah saya mampu melihat kepada Allah? Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Sesungguhnya tidak berdusta, apa yang kamu lihat itu adalah benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, "Wala in qabalta lafdhata lan tarani bima kadzabal fuadu fahimta ma'na." Kalau kamu mau membandingkan ada dua ayat, ayat lan tarani dengan ayat ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka cukup bagi kamu mengetahui derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Beliau Habib Muhammad tadi menceritakan kepada kita bahwa kita ini mulia menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Kemuliaan ini kita tidak akan pernah tahu kecuali kalau kita membaca. Dan kita tidak pernah merasa kecuali ketika kita tahu. Terkadang sebagian orang dia tidak merasa dirinya mulia. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia orang yang mulia. Mutiara dia letakkan di jalanan, karena dia tidak mengenal, maka dia akan menyamakan antara bebatuan biasa, kerikil dengan emas. Bagi dia tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan kalau kamu mau membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dapati bahwa umat-umat terdahulu berbeda dengan umat sekarang, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa, dikatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umat zaman terdahulu mereka kalau misalnya sedang jalan ke tempat-tempat untuk beribadah mereka, kemudian kaki mereka terkena najis, maka kaki mereka wajib dipotong. Kalau tidak, salat mereka tidak akan pernah sah. Kalau di baju mereka terdapat najis, maka baju mereka wajib dipotong. Baju tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan. Tapi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dibasuh saja. Kita tidak tahu kemuliaan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau membaca. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan banyak hal, di antaranya perempuan-perempuan daripada umat-umat Nabi terdahulu, kalau mereka sedang datang bulan, kalau mereka sedang haid, apa yang dilakukan? Mereka harus dikunci satu kamar dan mata mereka, wajah mereka tidak boleh dipandang oleh laki-laki, walaupun suami sendiri. Tapi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah," kata Rasulullah. Lakukan segala sesuatu apapun yang kamu mau kecuali berhubungan suami istri. Jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, begitu hebat. Tapi terkadang kita tidak mengetahui kehebatan tersebut. Kenapa? Karena kurang tahunya kita di dalam kemuliaan tersebut. Oleh karena itu kemuliaan kita luar biasa. Oleh karena itu syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mulia, maka kita jadi mulia juga. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau mudhaf ilaih misalnya, Baitul Faqir, bait artinya rumah, al-faqir artinya orang miskin. Ketika rumah tersebut disandarkan kepada orang miskin, maka rumah tersebut menjadi hina. Tapi kalau Baitul Ghani, rumah juga, tapi disandarkan kepada orang kaya, maka rumah tersebut menjadi mulia. Umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW menjadi mulia? Karena bersanding kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering baca Quran. Setelah kita baca Quran, kita cium Al-Quran. Yang kita cium apa? Kulitnya, jilidnya, betul tidak? Sampulnya. Coba kasih tahu pada saya, ada atau tidak ulama yang mengatakan sampul Al-Quran termasuk dari Al-Quran? Cari ulama manapun, mereka tidak akan mengatakan bahwa sampul Al-Quran termasuk daripada Al-Quran. Al-Quran itu ya dari pertama tadi, Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Sampul Al-Quran termasuk Quran atau bukan? Bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kok kita setelah membaca Al-Quran kita tutup, kita cium sampul Al-Quran? Kenapa? Karena dia mulia, karena dekat dengan hal yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ikhwani, akhwati, dimanapun kalian berada, yang menonton juga ini di alam nyata dan dalam gaib, jadi kita tidak akan pernah tahu kemuliaan kita kecuali setelah kita mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bahwa kita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Allah katakan, "Innamal izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin."
kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik mukmin. Memang betul, Allah janjikan nanti kita akan menjadi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berjaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kejayaan Islam? Islam pasti akan dimuliakan oleh Allah, pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kemuliaan Islam atau tidak? Oleh karena itu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi orang yang istiqamah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, segala sesuatu kalau berhubungan dengan Rasulullah maka akan menjadi mulia, apapun itu. Bahkan maaf kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang hijrah dari tempat yang jauh. Contohnya daripada Habasyah, ada seorang yang bernama Bilal. Sampai sekarang namanya disebut di mana-mana. Semua orang mengenal beliau. Lebih hebat daripada siapapun di dunia ini. Sebagian orang mungkin terkenal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hilang ceritanya. Sehebat-hebatnya orang tersebut di masanya. Tapi Bilal bin Rabah, orang kampung, orang pelosok, orang pedalaman, akan tapi beliau masih dikenal karena apa? Karena menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun saja yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara yang dibahas tentang Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala bedakan cara berbicara Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Allah katakan kalau memanggil Nabi Musa, ya Musa, memanggil Nabi Isa, ya Isa, memanggil Nabi Nuh, ya Nuh, memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, memanggil Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, memanggil Nabi Muhammad, apakah ada kalimat ya Muhammad di dalam Al-Quran? Coba beritahukan kepada saya. Coba sekarang buka Al-Quran, cari satu saja kalimat Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama ya Muhammad. Ada atau tidak? Tidak. Semua dengan laqab, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Allah subhanahu wa ta'ala panggil nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang agung. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala letakkan kalimat-kalimat seperti taukid tadi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dipindahkan kiblat yang dari Baitul Maqdis menuju Makkah, menuju Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah meminta. Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fa lagi dimulai, lam taukid lagi, nun nuwalliyannaka taukid thaqilah lagi, kaf harful khitab lagi. Jadi artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala pilih Nabi Muhammad sebagai uswah. Allah katakan Nabi Muhammad adalah apa? Uswah. Kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya orang yang diikuti itu qudwah. Qudwah itu apa? Orang yang diikuti. Contohnya dalam fiqih mungkin kita baca syurutul qudwah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Nabi Muhammad uswah, contoh di dalam segala hal, dalam urusan duniawi, urusan ukhrawi. Nabi yang berjumpa dengan Allah, mi'raj, berjumpa dengan Allah. Kalau kita masuk ke istana negara atau masuk ke tempat yang mulia, menurut kita pulang-pulangnya udah belagu, kita sudah update, kita sudah kasih tahu semua orang. Ini berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumahnya ngelihat ada kucing dikasih minuman, gelas yang sama Rasulullah minum dari kucing tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, turun ke bumi, istrinya nggak bisa naik untanya karena agak sedikit tidak tinggi, istrinya yang bernama Safiyah. Rasulullah SAW letakkan kakinya untuk dinaiki istrinya. Bahkan dalam riwayat, punggung Rasulullah SAW dijadikan injakan untuk istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW tidak malu. Sayyidatuna Aisyah ditanya, Rasulullah ini apa sih bedanya? Kok kamu bisa ngobrol sama Rasulullah? Kalau kami ini katanya di luar ngelihat Rasulullah SAW itu takut. Orang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berjumpa dengan Rasulullah SAW akan ahabah wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau berjumpa dengan Rasulullah sekilas begitu gugup, gemetaran, gak bisa ngomong. Bahkan katanya sebagian sahabat itu udah dicatat nih mau ngomong apa. Di depan Rasulullah SAW gak bisa ngomong. Sampai seorang perempuan ketika ditanya kepada Rasulullah, alaki hajat, kamu punya hajat kepada saya? Dia mengatakan, gak bisa ngomong. Tak dia gak bisa ngomong. Kata Rasulullah, ya miskinah alaiki bis sakinah. Wahai orang perempuan yang aku kasihan kepadamu, tenang saja. Saya ini tidak ada beda dengan kamu. Saya ini adalah apa?
anak daripada seorang perempuan yang makan dendeng, kata Rasulullah. Dendeng apa dendeng itu namanya? Dendeng. Ya, makan daging, kata Rasulullah. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad SAW kata sahabat, wahai Aisyah, kok bisa? Ini Siti Aisyah kan selalu banyak terkadang masalah-masalah yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Bahkan Siti Aisyah pernah menceritakan, kami ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Saya ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Suatu saat saya ngambek sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kita cari jalan keluar. Gimana caranya supaya kita baikan? Kata Rasulullah SAW, gimana kalau saya panggil penengah antara kita berdua? Kata Aisyah, oke, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau Umar? Umar nggak mau, Umar orangnya keras. Apakah kamu mau Uthman? Uthman nggak. Uthman ini orangnya terlalu pemalu. Jadi Rasulullah menawarkan, apakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sepupu kamu dan menantu kamu ya Rasulullah, pasti dia akan memenangkan kamu. Terus kamu maunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar orang yang tepat katanya. Orangnya bijak, padahal bapaknya sendiri. Siti Aisyah mengatakan apa? Ini orang yang bijak, orang yang tepat. Ya sudah, panggil Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah malu nih di hadapan Rasulullah SAW. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, saya memanggil kamu ke tempat ini untuk menjadi penengah antara saya dan Aisyah. Karena saya memiliki masalah, kamu bukan sahabat saya dan kamu bukan ayah daripada Aisyah. Sekarang kamu sebagai penengah antara masalah kami berdua. Kata Sayyidina Abu Bakar, oke ya Rasulullah. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, siapa yang mau menceritakan? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, saya atau kamu dulu yang memulai? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kamu dulu yang memulai ya Rasulullah, tapi tolong jangan berdusta. Sayyidatuna Aisyah mengatakan hal yang sedemikian rupa, kamu saja ya Rasulullah yang berkata dahuluan, tak akan, tapi tolong jangan dusta. Sayyidina Abu Bakar berdiri marah, langsung mau memukul Sayyidina Abu Bakar. Masa Rasulullah kamu katakan pendusta? Masa Rasulullah kamu katakan berbohong? Ketika mau ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditahan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku memanggil kamu ke sini bukan untuk memukul istri saya, tapi saya memanggil kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah saya dan Aisyah. Maka larilah Sayyidina Abu Bakar, disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Lalu Sayyidatuna Aisyah memeluk Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah SAW katakan pada Sayyidatuna Aisyah, kamu lihat betapa hebatnya suami kamu menyelamatkan kamu dari musuh kamu. Sehingga Sayyidatuna Aisyah malu dan mendekat kepada Rasulullah SAW. Ikhwani, Rasulullah SAW kehidupannya seperti kita, tidak ada beda. Jadi jangan kira bahwa sungguhnya kehidupan Rasulullah SAW ketika itu hanya khusyuk dalam ibadah saja. Tidak, Rasulullah SAW hidup dengan kesenangan, hidup dengan keharmonisan, hidup dengan apa? Hidup dengan canda, tawa. Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan bawa air. Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa suami kamu? Suami saya Jabir bin Abdullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Bingung istrinya, ada hitamnya atau tidak? Coba, kata Rasulullah, kamu pulang dulu, kamu lihat ada hitamnya atau tidak. Pulang dia, ditanya sama suaminya, sudah dapat doa dari Rasulullah? Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya atau tidak? Maka kata Jabir bin Abdullah, dia mengatakan semua mata pasti ada hitamnya. Akhirnya dia pun pulang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya matanya ada hitamnya. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah sedang duduk sama nenek yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapa itu? Ini sahabat saya Rasulullah, sering duduk sini ngumpul sama saya, kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, kasih tahu dia nggak bakalan masuk surga. Dikasih tahu sama Siti Aisyah, nangis ini nenek ini. Akhirnya pulang ke rumahnya nangis terus-menerus setiap hari, sehingga dia tidak pernah datang lagi ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah tanya, mana nenek-nenek yang biasa duduk sama kamu wahai Aisyah? Sekarang sudah selalu nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia dikatakan oleh engkau, ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Nenek ini yakin dia tidak akan pernah masuk surga. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu yang kumaksud. Nanti kalau dia masuk surga, dia berubah, nggak jadi nenek-nenek lagi. Di surga tidak ada nenek-nenek, kata Rasulullah SAW.